Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial untuk IT, di mana IT ini bertugas pada saat awal itu membuat pengaturan di SIM Kesansa. Ini terutama pada menu pengaturan program aplikasi HMS. Oke. Ini Anda harus login sebagai admin, di mana password user dan password defaultnya itu usernya SPP, passwordnya server. Nah, ini pada saat ini ada set aplikasi, bawaannya seperti ini. Nah, silahkan Anda rubah ya, Anda rubah sesuai yang Anda inginkan. Oke, caranya kita hapus dulu nama rumah sakit suka-suka, alamatnya Jalan Paris, Kota Kerawang, Provinsi Jawa Barat. Nah, ini wallpaper. Kalau misalkan Anda mau ganti wallpaper, silahkan ganti wallpapernya, arahkan aja ini mau pakai wallpaper yang mana. Oke, dicari. Kalau ini nomor kontaknya, emailnya, kode PPK BPJS, kode PPK Inhead, kode PPK Menkes, silahkan diisi. Kalau nggak diisi, dikosongkan aja. Lalu ini dan masukkan logonya. Ini kalau bisa sih jangan lebih dari berapa, 2 mega ya ukuran gambarnya. Oke, saya pakai yang default aja. Ada nggak logonya ya? Oke, bentar, saya download dulu aja logonya. Logo. Wah, nah internetnya masuk ya. Ya, tinggal masukin aja lah, silahkan. Oke, anggap saya masukin, saya simpan. Oke, kita lihat. Nah, seperti ini. Oke, itu setup aplikasi. Masuk ke menu selanjutnya, set admin. Seperti yang saya bilang tadi, itu adminnya ID SPP, passwordnya server. Kalau mau ganti silahkan ganti. Misalkan saya balik server, ini SPV, ganti. Oke, kita tes. Saya logout, server SPV, login. Nah, kan bisa. Lanjut, set PJ unit penunjang. Nah, di sini PJ unit penunjang silahkan isi dengan dokter-dokter. PJ labnya siapa, PJ radiologinya siapa, PJ hemodialisa, PJ transfusi darah siapa. Caranya seperti apa? Ini diklik, baiknya ini dihapus dulu aja lah. Ini dihapus. Nah, kita pilih nama dokternya, misalkan PJ labnya Dr. Datuk, PJ radiologinya Dr. Adhari, PJ hemodialisanya Dr. Deksa, PJ transfusi darah Dr. Dwi. Lalu kita simpan. Lanjut, set auto lokasi. Ini set auto lokasi ini fungsinya untuk obat, untuk ngambil obat. Yang pertama, ini ada pilihan pengaturan umum. Pengaturan umum itu jadi nanti semua obat di rumah sakit, mau rawat inap mau rawat jalan, tetap nanti ngambilnya dari satu depo. Misalnya ngambil dari apotek, gunakan stok utama obat. Oke ya. Oke. Kalau misalkan ternyata Anda mengatur yang lain ya, ini bisa diatur di pengaturan depo ralan dan pengaturan depo ranap. Oke, ini yang khusus ya.
Oke, ini yang pengguna stok run-up. Nah, ini nanti kalau run-up bisa nggak, kalau misalkan ini di setnya seperti ini, stok utama obat berarti nanti ngambil dari apotek. Kalau pakai stok bangsal berarti ngambil dari stok bangsal. Oke. Ya, oke. Sekarang kita atur deporalan, pengaturan deporalan. Misalkan ini katakanlah misalkan penyakit dalam, depo obatnya ngambil dari deporalan. Nah, gitu ya, kita simpan. Tuh. Kalau misalkan memang di rumah sakit tersebut ada apoteknya lebih daripada satu. Nah, yang ini untuk depo ranap silahkan diatur. Misalnya kamar anggrek nanti ngambilnya dari depo obat apotek gitu ya, simpen. Terus kamar bersalin misalkan ngambil dari Garuda. Oke, simpen. Oke, seperti itu ya. Dilanjut. Nah, ini ada set kamar inap. Di set kamar inap ada peraturan-peraturan. Yang pertama itu jam minimal dihitung kamar. Ini silahkan ditetapkan pasien dihitung menginap di kamar tersebut dalam mulai jadi dianggap menginap sehari semalam itu setelah berapa jam, misalkan setelah 12 jam gitu ya. Nah, ini fee perujuk ranap. Ini buat fee-nya ya, yang merujuk ke rawat inap. Ini biaya ranap gabung bayi. Jadi nanti kalau dilakukan ranap gabung, misalkan bayi digabungkan dengan ibunya, ini berapa persen dari tarif kamar nantinya di charge-nya. Hitung dari awal masuk, yes. Aktifkan diagnosa akhir. Nanti pada saat memulangkan pasien itu ada diagnosa akhir. Kalau Anda mau mengaktifkan, menjawab yes. Kalau tidak, jawab tidak. Aktifkan hapus data salah. Ini hapus data salah ini ada di kamar inap juga. Kalau misalkan memang Anda percaya bisa diaktifkan yes. Kalau enggak, jawab no aja, biar nanti admin yang menghapus kalau ada data salah. Silahkan disesuaikan aja. Aktifkan kamar inap di Ralan. Nah, di Ralan ini kamar inap dia mau diaktifkan atau tidak. Izinkan user merubah status kamar. Jadi nanti pada saat memasukkan pasien ke kamar itu ada status kamar. Status kamar itu nanti kalau misalkan dijawab yes, status kamarnya bisa diubah gitu ya sama user. Kalau kita jawab no, ya jawab no, tidak bisa dirubah. Baiknya sih kalau menurut saya jawab no. Oke. Udah beres, kita ganti. Sip. Dilanjut. Ada set harga kamar. Di sini silahkan di set harga kamarnya dengan cara klik. Nah, ini. Kalau Anda belum ngeset kamar ini, harus bikin dulu kamarnya. Silahkan dibikin kamar, ini nomor bed, tarif kamarnya, kamar yang mana. Jadi dalam satu kamar ada beberapa bed. Silahkan sesuaikan nomor bednya. Terus ini kelas berapa, statusnya gimana, lalu disimpan. Oke, di sini misalkan kamarnya kamar anggrek. Coba cara bayarnya asuransi. Di sini misalnya tarifnya 200.000. Disimpan. Silahkan di set. Lanjut. Set harga kamar, set embalasi dan tuslah. Ini untuk obat. Jadi nanti per item obat. Jadi kalau obat keluar, nanti di embalasi obat ada Rp500, biaya tuslah obat ada Rp500. Oke. Silakan diatur. Kalau misalnya nggak ada ya nggak usah dihapus aja, nggak usah diatur gitu ya. Oh, embalasi tidak boleh kosong, berarti di nolin aja. 0, ya tuslah obat 0, simpan. Terus set user, ini buat ngatur user. Jadi buat ngatur user caranya ini, kalau diklik ini usernya dokter, kalau diklik ini usernya non dokter. Nah, ini tinggal disimpan. Nah, ini nanti loginnya pakai NIP sama password bisa dirubah ya. Ya, password ini kepanjangan, silahkan dirubah. Nah, lalu disimpan. Nah, ngaturnya gimana? Ngatur hak aksesnya, diklik usernya, klik kanan, set personal, silahkan diatur.
Misalkan ini mau urusan dengan pasien, pendaftaran pasien, berarti pendaftaran ini ya pasien, terus registrasi. Nah, dia registrasi, edit registrasi, booking registrasi. Oke. Lalu di simpan. Oke, proses update selesai. Lanjut. Tadi user, sekarang tracker login. Nah, tracker login ini nanti bisa diketahui user yang login siapa aja, termasuk aktivitas yang dilakukan oleh user jika di database XML-nya diaktifkan. Di sini, ini ada folder setting, ada database XML. Di sini harus diaktifkan. Terminologinya jadi yes. Tracer login, tracer. Nah, ini jawab yes. Ya. Yes, simpan. Oke, saya coba. Saya keluar dulu. Tunggu prosesnya. Nah, masuk. Tracer login. Nah, kan langsung ya. Admin utama, saya login sebagai admin utama jam 10.07. Di sini ada nggak? Nah, kan langsung ada seperti ini. Misal saya mau masukin pasien gitu ya. Jadi semua aktivitas akan terekam. Baiknya memang harus diaktifkan. Simpan. Oke, kita cek di tracer loginnya. Toto kan ya, terekam. Jadi tadi saya masukin ke pendaftaran karena registrasi saya itu pasien atas nama Edi Suprayitno itu ya, langsung muncul seperti ini. Begitu saudara-saudara. Oke, dilanjut. Banyak sekali menunya nih. Sini ada vakum tabel. Ini berguna buat mengkosongkan tabel. Jadi ini Hansa itu udah ada data sampel. Jadi nanti kalau pada saat mau menjalankan di production ya harus dihapus data-datanya. Bisa data pasien tuh ya. Harus data pasien. Nah, klik pasien. Nanti klik hapus. Yes. Nah, kalau muncul seperti ini, Anda berarti harus menghapus yang error di sini. Bayar piutang. Jadi kita harus menghapus bayar piutangnya dulu kolomnya. Bayar piutang. Nah ini. Hapus. Yes. Tuh, selesai. Balik lagi ke tabel pasien. Balik lagi, bisa dihapus atau tidak, tetot. Nah, kan ini penjualan harus dihapus dan seterusnya sampai akhirnya tabel yang kita maksud mau dihapus bisa kehapus. Oke, lanjut. Ada display antrian, register dan poli. Ini buat display antrian. Nah, seperti apakah display antriannya?
silahkan. Nanti di sini kan ada folder, ini bisa sendiri sih, nanti ini atur nanti bentuk displaynya. Nah, wallpapernya mau diganti atau enggak, displaynya itu bisa dilihat antrian poli. Nah, Hansa antrian poli. Nah, antrian loket ya, di antrian loket berarti bisa dilihat ya. Oke, coba saya coba dulu bisa jalan atau tidak. Ya, saya kan menjalankan langsung dari source, saya masuk ke folder source. Kalau Anda langsung ke binary, ya nggak usah dimasukin ke sini. Tempel. Nah, seperti apa? Nah, seperti ini ya yang dimaksud displaynya itu. Nanti kita merubah ini. Nomor urut 4 di loket 1. Oke, ini pemanggilnya. Nomor urut 4 di loket 1. Sekarang yang 6. Nomor urut 5 di loket 1. Oke, lanjut. Display antrian apotek, ini sama juga buat antrian apotek ya. Lalu set harga obat. Oke, set harga obat. Di sini harga obat itu ada harga umum, apakah harga umum, apa per jenis, apa per barang. Kalau harga umum itu berarti semua obat presentasinya sama, itu ya. Tidak membeda-bedakan berdasarkan tidak membedakan apakah jenis obat seperti ini atau ya. Nah, ini di sini mau berapa persennya. Nanti keuntungan dirawat jalan berapa persen, rawat inap berapa persen, kelas 1, kelas 2 dan seterusnya. Nah, ini kalau per jenis, nanti nggak pakai pengaturan harga umum berarti di sini. Kalau misalnya mau per jenis ya di sini ditulisnya per jenis. Apakah berdasarkan harga beli atau apakah berdasarkan harga diskon? Silahkan. Per jenis berarti nanti jenisnya kalau injeksi seperti apa, kalau oral seperti apa, gitu ya, berapa persennya. Kalau ternyata per jenis, per harga, per barang itu beda presentasinya, ya di sini Anda atur. Kalau ada 300 item ya 300 pengaturan. Begitu. Oke. Yang ini set obat ralan, ini fungsinya untuk yang mengeset harga obat berdasarkan persentase. Jadi cara bayar umum, cara bayar asuransi, BPJS beda presentasi obatnya, berarti diaturnya di sini. Yang set obat ranap ini bisa berdasarkan cara bayar berdasarkan kelas, silahkan diatur pakai presentasi juga. Oke, ini nanti saya buat bagian 2, sementara bagian satunya saya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.